Usia semuda ini sudah bisa menggunakan busur dewa penguasa dengan mahir. Kekuatan seperti ini masa depan cerah tanpa batas. Tua Bacing, saat ini istana penuh dengan bahaya. Permaisuri mengendalikan segalanya. Kamu tidak boleh menunjukkan kemampuanmu. Tunggu ibu pulang. Busur Dewa Penguasa, beratnya 1000 jin. Hanya yang memiliki kekuatan ilahi yang bisa menggunakannya. Hamba menghadap Yang Mulia Permaisuri. Yang Mulia Putri Kedua. Xia Changzai. Hari ini ada urusan apa kau mencariku? Hamba mohon Yang Mulia membatalkan perintah. Jangan jadikan putriku Tuo Bacing menikah dengan putra mahkota negeri Li untuk perdamaian. Tidak punya kekuatan, patuhlah. Itulah nasib kalian orang rendahan. Usia semuda ini sudah bisa menggunakan busur dewa penguasa dengan mahir. Kekuatan seperti ini masa depan cerah tanpa batas. Ada pembunuh, lindungi Yang Mulia, lindungi Yang Mulia. Swear. Bah, anak panah penguasa. Busur penguasa benar-benar ada bekas digerakkan. Anak panah penguasa juga benar-benar kurang satu. Ternyata ada yang bisa menarik busur sakti ini. Kekuatanku di antara putra-putri kerajaan peringkat pertama masih belum bisa mengendalikan busur penguasa. Tapi orang ini tidak hanya bisa mengangkat busur itu, tapi juga bisa menembakkan anak panah penguasa. Monster macam apa dia sebenarnya? Kekuatan orang ini mungkin bisa menyaingi kaisar wanita pendiri yang tak tertandingi di dunia, setara dengan Yu Landaozu. Nyonya, hamba akan segera memerintahkan orang untuk menangkap penjahat ini. Tangkap, jika dia benar-benar serius, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kita harus dengan segala cara merekrut ahli ini. Segera kirim orang untuk mencari. Baik. Ibu sudah berulang kali mengingatkanmu, jangan memperlihatkan kekuatanmu. Bu, mereka memukulmu lagi? Besok adalah turnamen bela diri kerajaan. Tuo Baoxue sangat menginginkan posisi putri mahkota, pasti akan mendapatkannya. Jika Permaisuri mengetahui kekuatanmu, bahwa kamu bisa menang di turnamen besok, pasti dia akan menyingkirkanmu untuk menghilangkan bahaya. Selama ini Permaisuri dan mereka berdua terus menyusahkan kami ibu dan anak. Aku tidak rela. Dasar wanita murahan, masih betah di sini. Yang Mulia Putri Kedua, King Ertoh, masih putri mahkota negeri Huang. Dikawinkan jauh untuk perdamaian akan merusak reputasi negeri Huang. Mohon Anda berbicara dengan Permaisuri untuk membujuk. Seorang yang berasal dari rakyat jelata, sampah tanpa kekuatan sedikit pun, berani-beraninya mengaku sebagai putri mahkota.
Kau bilang aku perempuan jalang, masih tidak terima. Dulu kalau bukan karena ibumu, Bergaya genit. memikat ayahanda. Melahirkan diam-diam di luar istana anak haram kecil ini posisi putri mahkota. Seharusnya milikku. Ibuku meskipun berasal dari rakyat biasa, tapi dia juga wanita suci perempuan baik-baik. Masa perempuan baik-baik? Bukan dia yang hina dengan latar belakangnya bisa naik ke ranjang ayahanda. Kau coba ulangi sekali lagi. Kenapa? Apa mungkin? Kau mau pukul aku ya? Mohon putri kedua jangan ambil pusing dengan dia. Ibu. Bahkan jika ibumu dibunuh anak jalang ini, apa yang bisa kau lakukan? Angkat kakimu. Kalau berani angkat sendiri dong. Kinger, Jika kau bisa menarik busur dewa dari pendekar misterius sepertiga dari kekuatan, aku masih memberimu sedikit rasa hormat sayangnya. Orang tak berguna tetaplah tak berguna. Punya kemampuan bela diri tinggi tapi apa gunanya? Tetap saja harus pasrah dihina oleh mereka. Kalau aku yang mewarisi takhta, pasti akan membawa perdamaian ke seluruh dunia. Lihat siapa yang berani membedakan orang menjadi kelas-kelas. Mo Chen, Mohon beri kami jalan. Awas, Lindungi Perdana Menteri. Perdana Menteri Murong, ikut kami dengan baik-baik. kalian coba saja. King Er, Bakat yang luar biasa. Apalagi dengan tubuh Phoenix. Jika dibimbing olehku, kelak pasti tak terkalahkan di dunia. hati-hati. Bilang, kalian dikirim oleh siapa? King Er, King Er. Dulu padahal kita hampir menikah. Tapi kamu, kenapa pergi tanpa pamit? 3 tahun lalu ayahanda tahu bahwa aku adalah putrinya yang hilang di kalangan rakyat lalu membawaku kembali ke istana. Sejak saat itu identitasku berubah drastis. Perjanjian pernikahan rakyat itu juga tidak berlaku lagi. Sekarang permaisuri malah memaksaku menikah jauh untuk menjalin persekutuan dengan negeri Li. Aku Jangan takut. Sekarang aku sudah menjadi Perdana Menteri. Berhak menghadap Kaisar. Bagus. Sungguh sama nakalnya dengan ibumu. Berani menggoda pangeran permaisuri. Putri, perjanjian pernikahan kita berdua adalah keputusan sepihak ayahku Mo Chen tidak berniat menikah. Jadi malam ini aku sengaja datang untuk memohon pada permaisuri membatalkan perjanjian pernikahan. Aku tahu kau dan dia bertemu di kalangan rakyat. Dan sudah bertunangan. Tapi pria yang kupilih bukanlah wanita rendah seperti dia yang bisa mengincar.
Permaisuri berkuasa penuh. Kau tidak boleh menunjukkan kemampuanmu. Ternyata tadi hanya ilusi. Pukulan itu bahkan guruku belum tentu bisa menghindar apalagi dia. Qing'er. Qingge. Murong Mochen aku, putri mengangkatmu sebagai pangeran permaisuri adalah menghargaimu. Jika berani melanggarku lagi, keluarga Murongmu tidak akan ada lagi. Tenanglah, putri kedua. Anakku di hatinya hanya ada padamu. Tunggu besok di turnamen bela diri setelah kau sukses menjadi putri mahkota keluarga Murong akan menjemputmu dengan tandu besar. Ayah. Diam. Jaga baik-baik anakmu agar tidak digoda oleh wanita murahan. Ya. Sungguh rendah seperti ibumu. Putuskan obat ibunya di istana dan arang. Biarkan dia tahu akibatnya jika melawan putri. Baik. Ini obat demam tifus terbaik. Kau berikan pada ibumu. Chener dengan kemampuan putri kedua merebut tahta hampir sudah pasti. Jika kau membuatnya tidak senang, seluruh keluarga kita akan terkena dampak. Paman, apakah jika aku menang di turnamen bela diri besok, kau akan setuju aku dan Mochen bersama? Kemampuan Putri Aokcue sudah jelas terlihat. Sekarang di dalam istana hanya orang itu yang bisa menarik busur perkasa. Ahli misterius bisa bertarung dengannya. Jika kau benar-benar baik untuk Mochen, jangan berhubungan lagi dengannya. Ibu, aku sudah memutuskan. Aku akan ikut turnamen besok untuk memperebutkan posisi putri mahkota. Jika permaisuri tahu, kau tidak akan selamat. Selama ini aku menyembunyikan kemampuanku hanya untuk suatu hari nanti bisa membalas dendam. Turnamen besok adalah kesempatan terbaik. Baik, tapi permaisuri memiliki kekuatan yang kuat. Jika dia tahu kau mengincar takhta, sangat berbahaya. Kau harus menunggu sampai kaisar hadir di turnamen baru bisa menunjukkan kemampuan. Harus bersabar. Tanpa izinku, jangan bertindak. Baik. Saat ayahanda muncul, akan kutunjukkan pada mereka siapa yang sebenarnya. Yang terkuat di negeri Huang. Hari ini, turnamen ini akan memilih pemimpin negeri Huang selanjutnya. Semangat, kakak kaisar! Sembah sujud kepada permaisuri. Permaisuri panjang umur, panjang umur, panjang umur. Sueer, ayahandamu sedang dalam perjalanan pulang. Sebentar lagi turnamen akan dipimpin oleh ibu permaisuri. Kau harus menjadi juara pertama dan mewarisi takhta. Tentu saja, di istana ini selain orang itu, pendekar hebat yang bisa menarik busur dewa, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Wah, bukankah ini putri mahkota kita? Kenapa dia membawa ibunya yang hina itu bersama? Hari ini adalah seleksi turnamen bela diri pewaris Dahuang. Dia yang tidak punya kemampuan bela diri, apa urusannya datang? Berhenti! Siapa yang izinkan kalian masuk?
Karena ini seleksi turnamen bela diri untuk keturunan kerajaan, aku juga bermarga Tuoba. Kenapa aku tidak boleh masuk? Semua orang di istana tahu kamu, Tua Bacing, tidak punya kemampuan bela diri, ikut pun hanya jadi pelengkap. Apalagi kamu, anak haram dari rakyat jelata, hanya akan mengotori arena turnamen. Pergi sana. Ini bukan tempatmu. Permaisuri, tolong beri keringanan. King Er benar-benar ingin ikut. Memalukan. Ibu, lumpur ini bisa mengotori jubah naga ibu. Biarkan Tuo Baking menjadi pijakan kaki ibu. Putri kedua, biar aku. Ibu? Sungguh pantas jadi pelayan sejak lahir. Silakan lewat yang mulia. Giliranmu, bocah hina, antarkan aku ke sana. Harus menunggu Kaisar datang langsung ke turnamen. Baru bisa menunjukkan kemampuan. Kamu, sungguh pengecut. Saat pertandingan dimulai, aku akan membuat kalian membayar 100 kali lipat. Kaisar baru saja di medan perang meraih kemenangan besar sedang dalam perjalanan pulang dengan kemenangan. Oleh karena itu, turnamen bela diri kali ini akan dipimpin olehku terlebih dahulu. Sesuai dengan titah Kaisar. Pertandingan hari ini, Pemenang tidak hanya akan mendapatkan kualifikasi untuk mewarisi takhta, tetapi juga bisa menjadi murid terakhir dari Maharani pendiri. pertandingan dimulai. Aku duluan. Kalian yang tidak layak. Jangan buang waktu, maju bersama. Sampah. Putri kedua memang sejak kecil mengikuti pelatihan kepala pelayan Lu. Gerakannya lincah sama sekali, tidak kehilangan wibawa kerajaan. Bahkan petarung dengan tinju terkuat dua pangeran bukan tandingannya. Tentu dialah yang paling mungkin menjadi pangeran yang bisa menarik busur dewa. Tidak seperti putri mahkota yang tidak berguna itu. Kau lihat, putri kedua pasti penguasa negeri Huang berikutnya. Kau bisa menikah dengannya, keluarga Murong kita pasti akan sukses besar. Kalau begitu pertarungan hari ini pemenangnya adalah Ibu Suri. Tunggu. Bajingan kecil ini belum naik panggung. Bagaimana bisa sebagai putri mahkota Dahuang, kau bahkan tidak punya keberanian untuk naik panggung. Jangan takut, kalah pun tidak ada yang menertawakan. Karena semua orang tahu kau hanyalah sampah total. Kau benar-benar berani naik, tidak mempertimbangkan kemampuanmu sendiri. Selain orang itu pendekar misterius yang bisa menarik busur dewa, tidak ada yang bisa mengalahkan putri kedua. King Er,
Putri Mahkota, jangan memaksakan diri. Tunggu sampai kau meningkatkan kekuatan. Lalu cari kesempatan untuk unjuk gigi. Karena sudah berdiri tidak ada kesempatan untuk mundur. Merangkak pun harus naik. Naik. Naik panggung. Kalau mau bertarung, ayo bertarung. King Er, sebelum kaisar kembali, jangan gunakan kekuatan penuh. Akhirnya gadis ini naik panggung, biarkan mereka lihat kekuatan sejatimu. Putri Mahkota Dahuang, Tua Baking. Mohon bimbingannya. King Er, Duduk. Ibu, bolehkah aku menggunakan kekuatan penuh? Nak, kenapa tidak menggunakan kekuatan penuh? Yang mulia, mohon jangan terlalu keras. Orang yang berlatih bela diri terluka itu hal biasa, bukan? Tahta hanya milik putri ini dan kau. Bajingan kecil hanya layak diinjak olehku selamanya di bawah telapak kakiku. kau jelas-jelas menggunakan kekuatan mematikan. Menentukan menang kalah juga menentukan hidup mati. Itulah aturan di atas panggung. King Er. Aku sudah bilang dari dulu. Kalian yang dari rakyat biasa, orang yang hina, seperti tikus yang diburu semua orang. Suer, ambil dulu benderanya. Ada yang masih ingin bertanding? Silakan naik. Kalau tidak ada, maka bendera ini. Aku yang ngambil. Yuan Feng. Hari ini adalah turnamen bela diri negeri Huang. Jika tersiar kabar, bendera negeri Huang kalian diambil oleh putra mahkota negeri Li. Haha, membayangkannya saja sudah lucu. Kurang ajar. Suer, patahkan semangatnya. Yuan Feng ini teknik tinjunya sangat tajam. Kemampuan seperti ini di negeri Li kami bahkan tidak memenuhi syarat untuk naik ring. Yang dari negeri Huang kalian itu, ahli misterius yang bisa menarik busur dewa, kenapa tidak mengundangnya keluar? Oh, Line, bahasa lupa. Negara kecil seperti kalian tidak layak mendapat perlindungannya. Yuan Feng, kamu pikir negeri Huang tidak punya orang? Perempuan tetaplah perempuan. Seperti dia yang tahu dirinya sampah. Lebih baik jadi pajangan. Hei, meskipun kamu sampah, tapi lumayan cantik. Begini, bukankah katanya cabut bendera ini bisa mewarisi tahta? Nantinya kalian ibu dan anak bersama melayani pangeran. Bagaimana? Jangan mimpi. Ku beritahu. Pangeran ini berkenan memanjakanku, itu kehormatanmu. Sebagai perempuan, patuhlah cari suami. Itulah yang seharusnya kalian perempuan lakukan. Keterlaluan.
Bahkan perempuan bisa jadi raja. Pantaskah negeri Huangmu hancur? Kalau mau bertarung, naiklah ke panggung. Kalau penakut, diam saja di bawah. Negeri Li kami. Jangan sombong. Hidup raja. Hidup selamanya. Selamat datang raja di turnamen. Anak lancang, hanya belajar sedikit, berani sombong. Baginda, ku dengar kalian di sini akan mengadakan turnamen. Hanya ingin datang dan berlatih dengan mereka. Siapa sangka tidak ada yang bisa bertarung sama sekali. Hari ini, kecuali orang yang bisa menarik busur dewa, pendekar misterius naik panggung, atau tidak ada yang bisa mengalahkanku. Siapa yang bisa mengalahkan Yuan Feng akan menjadi pewaris Ibu. Ibu. Kalian di atas sana mengira dengan kekuasaan bisa dengan mudah menginjak-injak kami. Tapi hari ini, aku malah akan menggunakan tinju ini mematahkan belenggu. Tidak ada yang naik ke atas panggung? Sekelompok sampah. Kalau begitu, bendera ini biar aku, putra mahkota Dali, hancurkan dengan tanganku sendiri. Aku maju. Sampah yang bahkan tidak bisa mengalahkanku berani menantang Yuan Feng. Hanya saat aku lengah menyerang dengan satu pukulan membuat sampah sepertimu punya harapan. Ya, sepertinya toh nanti aku pangeran harus membawamu kembali ke Dali dan mendidikmu dengan baik. Sampah cepat turun. Bahkan putri kedua pun tidak bisa mengalahkannya. Sampah sepertimu, apa yang kamu sombongkan? Cepat turun dari sana, jangan mempermalukan Dahuang. Turun! Diam. Hanya bisa bicara tadi, kenapa kalian tidak punya keberanian seperti itu? Haha, bodoh sekali. Hanya untuk pamer sejenak. Tidak, dia bukan pamer. Rasakan ini. Baik. Gadis ini saat pertandingan masih memiliki belas kasih menahan 80% kekuatannya. Jika tidak, tendangan itu akan merenggut nyawanya. Sportivitas seperti ini sangat langka. Hanya seorang wanita.
Mustahil kekuatannya melebihiku. Wanita juga bisa gagah perkasa. Tak kalah dari pria. Baik, bagus. Satu tendangan pemecah angin, satu tinju penghancur tulang luar biasa. Sepertinya gadis ini adalah kandidat terbaik. Mustahil. Tampaknya dia selama ini menyembunyikan kekuatannya. Dia menunggu ayahandanya kembali. Melihat sendiri kekuatannya untuk merebut tahta. Yuan Feng, pasti kali ini kamu sudah tahu cara-cara Dahuang kawal Yuan Feng kembali ke negeri Li, agar tidak ada yang bilang kita Dahuang tidak tahu sopan santun. Kelak jika datang ke Dahuang, berlakulah rendah hati. Enya. Cener. Selera bagus. Tahta pasti miliknya. Bagaimana ini Ibu Suri, jika wanita rendah itu mewarisi tahta, kita akan hancur. Tenang. Aku tidak akan biarkan dia merebut tahta yang menjadi milik. Cinger. Cinger. Ibu, Ya, aku tahu putri mahkota memang hebat. Pasti dia calon penerus tahta. Benar. Tidak mengecewakan. Keberuntungan bagi Dahuang. ayahanda hari ini aku menang. Apakah aku bisa mewarisi takhta? Tentu pertarunganmu kali ini, dengan kemampuan bela diri yang hebat, mengalahkan putra mahkota negeri Li, mengangkat kejayaan negeri kita. Jadi, Tunggu dulu, Baginda Tua Bacing tidak berhak mewarisi takhta ini. Baginda, dalam sejarah Dahuang, mana ada anak seorang selir yang naik takhta. Terlebih lagi, ia berasal dari rakyat biasa. Baginda, jika karena alasan itu tidak mengakui putri mahkota, khawatir sulit diterima semua orang. Mohon pertimbangan. Apa dasarnya? Benar Baginda King Er sungguh-sungguh pemenang hari ini. Cinger benar-benar mengalahkan putra mahkota negeri Li, pemenang hari ini. Apapun statusnya, Baginda. Wajah telah dibutakan oleh mereka. Keduanya sudah mengkhianati Dahuang. Bersekongkol dengan negeri Li. Fitnah. Keduanya karena status rendah, ingin melarikan diri dari Dahuang, bergantung pada negeri Li. Sebelumnya, Selirsia mengusulkan menikahkan putrinya ke negeri Li, itulah bukti terbaik. Jelas Anda memaksaku menikah ke negeri Li. Sebelumnya, dia sudah bertarung denganku. Sama sekali tidak bisa mengalahkanku. Lalu bagaimana bisa mengalahkan? Seseorang yang bahkan aku pun tak bisa kalahkan, yaitu Yuan Feng. Pasti mereka sudah sepakat memainkan sandiwara, putri mahkota yang lemah tiba-tiba jadi pahlawan negara. Ini... Ayahanda, sebelumnya aku takut setelah menunjukkan kemampuan, permaisuri tidak mengakuiku, makanya aku sengaja kalah, menunggu Anda kembali, menyaksikan sendiri. Karena kau bilang itu kemampuan sejatimu, coba bertanding dengan kepala istana Lo di sisiku beberapa ronde untuk menghilangkan keraguan. Baginda, dengan begitu aku bisa menerima dengan lapang dada. Kalau begitu, kepala istana Lu, berlatihlah dengan Cinger, namun gunakan hanya 10% tenaga. Ya, Baginda. Ayahanda sudah bersabda, kenapa belum naik panggung? Jangan-jangan takut? Aku hanya khawatir pada Lu Jue. Hubunganmu dengan Lu Jue sangat erat. Jika demi dirimu, dia akan diam-diam mengerahkan seluruh kekuatannya, lalu bagaimana? Kau meragukan integritasku, jika bukan karena perintah kaisar, kau bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertanding denganku. Tidak ada. Lu Jue adalah murid dari kaisar wanita pendiri. Aku percaya pada karakternya. Naiklah ke panggung. Tapi... Naik panggung. Baik. Sungguh bodoh, Lu Jue sejak awal sudah direkrut oleh klan Huang Fuku, tentu saja dia akan bertarung dengan kekuatan penuh, tangkap dia. Lu Jue belajar bela diri dariku sejak kecil. Dia mendapat sebagian dari warisan ilmuku. Kebetulan dengan ini, aku akan menguji lagi kekuatan gadis ini.
Gadis kecil ini ternyata memiliki kekuatan seperti itu. Jika tadi dia tidak kehabisan tenaga pukulan ini, aku khawatir benar-benar tidak bisa menahannya. Kekuatan pukulan ini bagaimana? Aku hanya mengujinya sedikit. Kekuatanmu seperti ini tidak sebanding dengan putri kedua. Terlalu lemah. Keras kepala. Meskipun bakatmu ini sudah melebihi guru kaisar wanita, sayangnya kau tidak akan hidup lebih lama lagi. Bagaimana kau akan menghadapi serangan ini? Qinger. Baginda, lihatlah, Auxue setidaknya masih bisa mengalahkan Lu Dajian dengan 10% kekuatannya, tapi dia... Bahkan bertahan pun jadi masalah. Siapa yang kuat dan lemah sudah jelas. Benar. Masih bengong apa? Cepat tangkap dua pengkhianat ini. Tangkap! Tunggu. Ayah, mereka berkhianat. Orang tidak setia seperti itu. Kenapa masih dipertahankan? Ini menyangkut masa depan Dahuang. Perlu diselidiki dengan saksama, baru putuskan. Tapi jika hari ini tidak menghukum mereka berdua, memberi penjelasan kepada keluarga kerajaan, mungkin nanti Dahuang akan ada yang meremehkan aturan negara. Benar. Jika tidak dihukum, untuk memberi peringatan, sulit untuk meyakinkan publik setidaknya. Hancurkan dulu semua meridian pengkhianat ini untuk mencegah balas dendamnya nanti. Ini... Ayah, aku benar-benar mengandalkan kemampuanku sendiri, mengalahkan putra mahkota negeri Li. Mereka hanya takut aku. Setelah naik takhta, balas dendam pada mereka. Mohon ayah bijaksana. Masih ingin berdalih? Siapa yang tidak tahu? Kau dan ibumu adalah noda bagi Dahuang. Selain merusak reputasi Dahuang, tidak ada gunanya. Bagaimana menurut kalian? Benar kan? Benar. Siapa tahu setelah dia menikah ke negeri Li, bagaimana dia akan membalas dendam pada Dahuang. Hancurkan meridiannya. Sebagai peringatan. Ayah, Anda sebagai raja, bagaimana bisa begitu mudah percaya pada sepihak mereka? Apakah hidupku tidak berarti? Benar, Baginda. Masalah ini menyangkut masa depan Dahuang, jangan sampai lengah. Perdana Menteri Murong, ini urusan internal, keluarga kerajaan, bukan wewenangmu untuk berkomentar. Mohon Perdana Menteri Murong, tenang sejenak. Berani mempertanyakan keputusan ayah, kau belum menikah ke negeri Li. Sekarang berani melawan atasan. Jika ancaman ini dibiarkan sampai nanti, aku tidak berani membayangkan. Lakukan sesuai kata permaisuri. Ayahanda. Bet, kalian beret. Qinger. Berhenti, kalian berhenti. Qinger. Ini semua salah ibu. Ibu tidak seharusnya mengizinkanmu ikut. Ini semua salah ibu. Pemenang hari ini akan menjadi putri kedua dan juga berhak menjadi murid terakhir dari Kaisar Wanita Pendiri. Baik, bagus. Sangat bagus, Kaisar Wanita Pendiri ahli bela diri, belajar darinya pasti akan sangat maju. Kalian melakukan banyak kejahatan tidak termaafkan. Perdana Menteri Murong, sepertinya kau sangat terobsesi dengan putri mahkota yang tak berguna ini. Hari ini akan kupatahkan harapanmu, ibu hukum mati pengkhianat ini. Benar. Sampah seperti ini tidak boleh dibiarkan hidup. Tanpa izin Kaisar berani bertindak sendiri. Kalian sangat berani. Aku baru menang di turnamen bela diri dan akan menjadi penguasa negeri Huang berikutnya. Bahkan jika ayah marah, hukumanku hanya akan ringan. Dan lagi semua orang sangat mendukung tindakanku. Bukan begitu, tuan-tuan? Tidak salah, putri kedua benar. Benar, bunuh dia. Kalian, hati kalian sangat kejam. Kami ibu dan anak hanya ingin hidup dengan tenang. Kenapa harus menyiksa kami seperti ini? Apa salah kami? Salah kalian adalah kalian hanya orang biasa tanpa dukungan. Hari ini, kecuali Kaisar Wanita Pendiri datang, jika tidak, tak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Mulai. Qinger.
Siapa berani? Siapa kau? Berani ikut campur urusan kerajaan? Berapa banyak nyawa yang kau punya? Siapa aku kalian belum layak tahu. Sedangkan kau, berpikiran sempit, suka pamer kekuasaan. Orang sepertimu, sama sekali tidak layak menjadi putri negeri Huang. Kau cari mati. Kekuatan seperti ini, bahkan 1/10 dari Tuo Bacing pun tidak ada apa-apanya. Jika tidak bergantung pada kekuasaan ibumu, kau sama sekali tidak pantas disejajarkan dengan Tuo Bacing. Omong kosong. Aku Tuo Ba Auxue, mana mungkin kalah dari... Perempuan jalang Tuo Bacing itu, Lu Jue, ada penyusup yang memaksa masuk ke area terlarang istana dan melukai putri kerajaan dengan parah. Kau tidak menangkapnya? Apa yang kau tunggu? Menunggu aku juga dilukai oleh penjahat itu? Mohon ampun, Yang Mulia Permaisuri. Hamba akan menangkap penjahat ini sekarang. Luji, berani kau melawanku? Aura kekuatan ini. Dia adalah kaisar pendiri. Lu Jue tidak berani. Yang Mulia Permaisuri, perihal hari ini, maafkan hamba yang tak mampu berbuat apa-apa. Hamba pamit undur diri. Lo Jue, jika kau berani pergi hari ini, aku pasti akan menjatuhkan hukuman atas pengabaian tugas. Bajingan, beraninya kau budak keparat. Siapa sebenarnya kau? Jika punya nyali, buka topengmu, biarkan aku melihatmu. Sebagai permaisuri negeri Huang, penguasa harem kerajaan, seharusnya berbudi luhur dan bijaksana, menjadi teladan bagi dunia. Kau malah egois dan menggunakan segala cara. Huang Fuli, apakah kau tahu dosamu? Seorang penjahat yang tak berani menunjukkan muka berani menuduhku? Kau pikir kau siapa? Kejahatan yang kau lakukan suatu hari akan terungkap ke publik. Huang Fuli, berhati-hati. Penyelamat Tuo Bacing, apakah dia bisa sadar lagi? Saya tidak bisa memastikan. Apakah dia bisa sadar? Semua tergantung pada tekadnya. Tuo Bacing, semua salah ibu aku meremehkan permaisuri kebengisan dan kekuasaan mereka. Padahal kamu sudah menjadi juara turnamen pertarungan. Mereka masih bisa membalikan fakta membuatmu seperti ini. Aku seharusnya tidak setuju sejak awal membiarkanmu ikut turnamen, jika tidak, sekarang tidak akan begini. Sebenarnya, dia menjadi seperti ini. Belum tentu semuanya buruk. Penyelamat kamu tidak perlu menghiburku. Bukan begitu, aku mengatakan yang sebenarnya. Semua meridian rusak. Bagi orang biasa memang berita yang mengerikan. Tapi Tuo Bacing memiliki tubuh Phoenix khusus. Mungkin bisa memanfaatkan kesempatan ini. Kebangkitan kembali Phoenix lahir kembali dari api. Saat itu seluruh kekuatannya akan meningkat ke level yang lebih tinggi. Tak terkalahkan di seluruh negeri. Huang penyelamat Anda berkata begitu, pasti punya cara untuk menyelamatkan Tuo Bacing. Tolong selamatkan dia, aku mohon. Jika dia sadar, kamu berikan liontin giok ini padanya. Di dalam liontin giok ini tersembunyi rahasia kelahiran kembali dari api. Tapi apakah dia bisa mengaktifkannya itu tergantung pada takdir. Ibu kambuh lagi, aku harus mencarikan obat tonik untuknya untuk memulihkan tubuhnya. Tapi jangan sampai diketahui oleh orang-orang Huang Fuli, jika tidak, nanti meridianku putus tanpa daya lawan. Mereka bisa seenaknya. Sekarang aku orang cacat hanya akan membebani Mo Chen. Mo Chen, dengarkan kata ayahmu, jangan pernah pergi ke sana lagi, istana Xianfu cari Tuo Bacing. Sekarang orang-orang permaisuri sedang memburunya di seluruh kota. Jika kamu masih berhubungan dengannya, maka keluarga Murong kita pasti akan terkena dampaknya. Hari itu jelas-jelas King Er yang memenangkan turnamen bela diri, tapi sekarang yang dianugerahi gelar adalah Tuo Ba Auxue.
Pasti permaisuri yang melakukan kecurangan. Aku harus membela keadilan untuk Ching-er. Kurang ajar. Kamu sampai sekarang masih belum melihat situasi? Ching-er, tenang. Aku tidak akan membiarkanmu difitnah tanpa dosa. Ching-er, ya apakah itu kamu? Tuan, ini kamu salah orang, tolong minggirlah. Ching-er, kamu adalah Ching-erku. Tapi Ching-er kamu, kenapa kamu jadi seperti ini? Tuan, aku benar-benar tidak mengenalmu. Aku hanya seorang pengemis kecil. Maaf, aku salah orang. Orang, ambilkan makanan, berikan pada pengemis kecil ini. Baik. Terima kasih Tuan, terima kasih Tuan. Kamu dengan seorang pengemis banyak bicara untuk apa yang tadi aku katakan padamu, kau ingat? Ayah, bagaimanapun aku akan mencari kebenaran dan memberikan keadilan untuk Ching-er. Saat itu, aku akan dengan terang-terangan menikahi Ching-er secara resmi sebagai istri. Dasar sampah, sudah lama mencari, belum ketemu juga. Orang tidak berguna itu. Kalian ini kerja apa? Sudahlah. Pergi ke kediaman Perdana Menteri dulu. Mochen, kenapa kamu berdiri di pintu? Besok aku akan menikahimu. Dan saat itu, aku juga akan diangkat menjadi putri mahkota oleh ayahanda. Kamu? Tua Ba Aoksue, aku tidak akan menikahimu. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Apa kamu masih memikirkan Tua Bacing, sundal itu? Yang mulia, Mochen mengatakan badannya kurang sehat, mungkin akan mempengaruhi pernikahan besok. Benar kan, Mochen? Murong Mochen, aku tidak peduli kamu sakit atau tidak besok. Kamu harus menikah denganku. Kalau begitu aku sarankan kamu kubur saja harapan itu. Di hatiku hanya ada Ching-er selamanya. Benar-benar didapat tanpa susah payah. Tua Bacing, ternyata kamu sundal ini yang merayu Mochen di sini. Kamu cari mati. Orang-orang, tangkap wanita sialan ini. Putri Aoksue, kau salah orang. Ini hanyalah seorang yang acak-acakan, pengemis. Mana mungkin dia Tua Bacing? Oh, benarkah? Orang-orang, robek kerudungnya. Kalian berhenti. Tua Ba Aoksue, kau adalah putri kerajaan yang mulia, tapi kau mengganggu seorang pengemis tak berdosa di jalan. Jika ini tersebar, pasti akan mempengaruhi upacara penganugerahanmu besok. Hanya gosip rakyat biasa takkan bisa menyakitiku. Murong Mochen, jika kau bilang pengemis ini bukan Tua Bacing, maka pasti tak ada bekas luka di tubuhnya. Kalau begitu, orang-orang buka pakaian pengemis ini. Berhenti. Tua Ba Aoksue, aku setuju menikahimu, tapi kau harus setuju melepaskan pengemis ini. Lepaskan aku. Murong Mochen, sepertinya kau salah paham. Entah kau setuju atau tidak, besok kau harus menikah denganku. Kecuali kau ingin melihat keluarga Murong melawan titah kekaisaran, dihukum mati seluruh keluarga. Kerjakan, buka pakaiannya. Tua Bacing, ternyata kamu wanita murahan ini. Wanita murahan, angkat tangan kotormu. Baik. Tidak mau lepas ya? Aku bilang jangan lepas. Lepaskan aku. Wanita murahan, wanita murahan, wanita murahan. Putri Aoksue, aku mohon, lepaskan Tua Bacing. Asal kau setuju melepaskannya. Mulai sekarang aku, Murong Mochen, pasti akan memutuskan hubungan dengannya dan setia menikahimu. Oh. Aku bisa melepaskan wanita murahan ini. Tapi aku ingin kau sekarang dengan tanganmu sendiri hancurkan 2 kantong wangi ini. Jangan Mochen. Jangan hancurkan itu. Tua Bacing, dulu aku memberimu kantong wangi ini hanya karena iseng saja.
Tak kusangka engkau menganggapnya serius. Sekarang perhatikan baik-baik, hubungan kita sama seperti dua kantong wangi ini. Putus total, tak ada hubungan lagi. Wanita murahan. Kali ini demi Mochen aku bermurah hati melepaskanmu. Mochen, ayo kita pergi. Saatnya masuk dan mempersiapkan pernikahan besok. Baik. Yang mulia. Kamu segera kirim orang ikuti Tua Baking, si jalang itu. Aku ingin dia tidak bisa melihat bulan malam ini. Baik. Kalian adalah anak buah Tua Auxue, mau apa? Kami diperintahkan untuk mengantar Yang Mulia Putri ke alam baka. Kebangkitan kembali Phoenix. Terlahir kembali dari api. Tidak kusangka guru yang mulia. Sudah sejak lama menyembunyikan cara membuka rahasia liontin giok ini di dalam kalimat ini. Tapi aku selalu tidak mengerti. Ini di mana? Bukankah aku sudah mati? Kau sudah sadar? Kau adalah... Kalau dihitung kau boleh panggil aku Taizu. Taizu. Itu. Berarti kaisar wanita pendiri negeri Huang. Baiklah Tua Bacing. Waktunya itu tidak banyak. Aku akan langsung saja. Aku berniat menerimamu sebagai murid. Kau bersedia? Menerima murid? Tapi aku sudah jadi orang cacat. Memang semua meridianmu putus, tapi itu dulu. Sekarang aku punya cara untuk memulihkanmu, bahkan lebih hebat lagi, tak terkalahkan di negeri Huang. Aku ingatkan hari ini adalah hari pernikahan kekasihmu dengan Tua Auxue. Jika kau masih ragu, kekasihmu itu akan menjadi suami orang lain. Murid Tua Baking bersujud pada guru. Baik Cinger, kau terlahir dengan tubuh Phoenix Meridian, hancur bagi orang lain itu bencana. Bagimu itu adalah kesempatan terlahir kembali. Sekarang guru akan memanfaatkan ruang liontin giok membantumu meraih kesempatan ini. Yang mulia, Tua Bacing sudah mati. Hahaha. Dasar sundal. Kau akhirnya tetap kalah denganku. Mochen hanya milikku, kau di alam baka, saksikanlah pernikahan kami. Kembali. Seluruh kekuatanku benar-benar kembali. Bahkan seperti kata guru meningkat pesat kini, jika kepala Kasimlu bertarung denganku. Dalam 3 jurus pasti aku kalahkan dia. Muridku, aku tahu selama ini kau sangat tersiksa. Karena itu kali ini lakukan sesukamu. Meski terjadi masalah besar, guru tidak akan membiarkan siapapun. Menyakitimu sedikit pun, terima kasih guru. Tua Auxue dendam masa lalu. Hari ini akan kumbalas 100. Murong Mochen. Jika tidak ingin keluargamu Murong kelak berantakan, hari ini kamu sebaiknya kooperatif. Jika tidak... Kooperatif, Tua Auxue. Kau ingin aku melawan hati nurani? Menikahi wanita sepertimu yang ingkar janji dan berhati kejam? Apa maksudmu? Tua Auxue, kau berjanji akan melepaskan King Er. Mengapa kau masih mengirim orang untuk membunuhnya? Kamu bagaimana kau tahu? Kalau ingin orang tidak tahu kecuali kau tidak melakukannya.
Tuoba Aoxue, wanita sepertimu, aku muak hanya dengan melihatmu. Segala hal di masa lalu hari ini harus diakhiri. Tuoba Qing, bagaimana bisa kau? Bukankah kau telah aku... Murong Mochen, jika tidak ingin orang di keluarga Murong celaka, kau harus patuh menikah denganku. Pengantin sujud ke langit dan bumi. Murong Mochen. Sembah kepada orang tua. Murong Mochen. Saling bersujud. Tuoba Aoxue, keluarlah dan terimalah kematianmu. Tuoba Qing, kamu. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Bukankah kamu sudah... Bukankah aku sudah mati di tangan anak buahmu kan, Tuoba Aoxue? Qing Er, bagus sekali. Kamu tidak apa-apa. Kamu benar-benar tidak apa-apa. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Tentu saja tidak, Mochen. Qing Er, kamu seharusnya tidak datang hari ini. Tuoba Aoxue pasti tidak akan melepaskanmu. Kamu pergi cepat sekarang. Aku akan menahan mereka untukmu. Pergi. Karena wanita sialan ini sudah datang hari ini, maka tidak akan bisa pergi. Tuoba Aoxue, tentu saja aku tidak akan pergi. Dulu, kamu membuatku dicopot dan mengirim orang untuk membunuhku. Semua dendam ini, hari ini, harus ada akhirnya. Selesai? Tuoba Qing, aku harus bilang kamu bodoh atau naif. Kamu pikir kamu beruntung memulihkan semua kekuatanmu lalu bisa balas dendam padaku? Tuoba Qing, jangan lupa. Kamu sekarang sendirian. Sedangkan aku adalah yang akan dinobatkan Putri Mahkota Negeri Huang. Adalah Kaisar Wanita Negeri Huang berikutnya. Hanya dengan cara keji dari tanganku barang yang direbut saja. Tuoba Aoxue, kamu juga berani memamerkannya? Diam, wanita sialan. Posisi Putri Mahkota sejak awal memang milikku. Kenapa aku harus merebut? Tuoba Aoxue, benar atau tidak, kamu sendiri tahu di dalam hati. Cukup. Tuoba Qing, kamu sekarang hanyalah seekor anjing yang kehilangan tuannya. Jika bukan karena aku berbelas kasih mencabut pengejaran terhadapmu, kamu sekarang tidak punya hak sama sekali untuk berdiri di sini dan bicara denganku. Tidak punya hak. Kalau begitu hari ini, aku akan merebut hak itu. Kau pikir kau bisa? Konyol. Orang-orang. Buronan Tuoba Qing bermaksud mencelakai diriku, sang pangeran. Para prajurit, dengarkan. Bunuh tanpa ampun. Siapa berani-berani? Murong Mochen, apa maksudmu? Jangan lupa, sekarang kau adalah suamiku, Tuoba Aoxue. Tuoba Aoxue, pernikahan kita belum selesai dilaksanakan. Kita belum suami istri. Murong Mochen, kau tahu apa yang kau katakan? Kau yakin akan membela wanita itu dan melawanku? Murong Mochen, cepat kembali sekarang. Apa kau mau seluruh keluarga Murong kacau balau? Apa kau puas? Ayah, sejak kecil aku selalu mengikuti ajaranmu. Tapi aku manusia, bukan boneka. Aku juga punya orang yang kusukai dan kucintai. Anak durhaka, apa sebenarnya maumu? Kali ini, aku, Murong Mochen, akan hidup untuk diriku sendiri. Tuoba Qing adalah orang yang kucintai. Siapapun yang berani menyakitinya harus melewati mayatku, Murong Mochen, terlebih dahulu. Anak durhaka. Dasar anak durhaka. Tuoba Qing, ini pasti rencanamu. Jangan kira dengan bersandar pada Murong Mochen kau bisa selamat hari ini. Mochen, menyingkirlah. Ini urusanku dengan Tuoba Aoxue, dendam di antara kami. Qing Er, Tuoba Aoxue segan padaku. Sebagai Perdana Menteri, makanya dia tidak berani bertindak langsung. Jika aku minggir... Mochen, percayalah padaku ya. Orang-orang ini tidak bisa melukai aku. Baiklah, aku percaya padamu. Tapi hati-hati. Tuoba Qing, semoga kesombonganmu sebanding dengan kekuatanmu sekarang. Serang, tangkap pengkhianat ini. Ini, bagaimana mungkin? Tuoba Qing, kau belajar ilmu sesat apa? Bagaimana kekuatanmu bisa meningkat begitu drastis? Tuoba Aoxue, bukan aku yang terlalu maju, tapi kau yang mandek.
hanya pandai bermain intrik. Kau seperti katak di bawah tempurung. Sombong, aku pikir kau hanya sedang menggertak. Selama ini aku telah dibimbing oleh pengawas Lu. Kekuatanku sudah jauh berbeda sekarang. Rasakan ini. Coba Auxue, kau terlalu lambat. Dasar wanita murahan, kau cari mati. Bagaimana mungkin, meskipun kau berhasil menyambung meridian, tidak mungkin kau menjadi sekuat ini. Tuoba Auxue, alasannya, kau yang akan segera mati tidak layak tahu. Tuoba King, kau mau membunuhku? Permaisuri. Kau tidak apa-apa. Tidak apa. Hanya merasa sedikit gelisah. Hari ini adalah hari Auxue dianugerahi gelar dan menikah. Seharusnya kita bersukacita. Mengapa gelisah? Beberapa waktu lalu, orang bertopeng itu menculik pemberontak Tuoba Ching itu. Sampai sekarang belum terungkap identitas orang itu. Tenanglah, hanya seorang bertopeng. Tidak perlu dikhawatirkan. Ini adalah ibu kota daerah Huang. Selain dijaga 800.000 pasukan kekaisaran, kaisar pertama kita juga bertapa di sini. Bahkan jika para penjahat itu diberi nyali 1000 kali lipat, mereka tidak akan berani membuat keributan di sini. Baginda. Konon kaisar pertama itu berguru di gerbang abadi, belajar teknik kultivasi yang kuat. Dapat menjaga keremajaan. Apakah itu benar? Sepertinya benar. Tapi beliau kaisar pertama sudah bertahun-tahun tidak muncul. Aku sendiri hanya pernah di keluarga leluhur kerajaan melihat lukisannya. Semua yang harus datang sudah datang. Saatnya mengakhiri semua ini. Tentu aku akan membunuhmu, Tuoba Auxue. Tuoba King. Sekarang aku adalah putri mahkota kaisar wanita masa depan negeri Huang. Berani kau bunuh aku. Itu berarti memusuhi seluruh negeri Huang. Cih, Tuoba Auxue orang licik dan keji sepertimu sama sekali tidak layak menjadi kaisar wanita negeri Huang. Jika negeri Huang jatuh ke tanganmu, cepat atau lambat akan menuju kehancuran. Lindungi aku, lindungi aku. Kalian para budak tuli semua, kenapa tidak cepat bertindak? Tangkap Tuoba King, pemberontak itu. Siapa yang berani maju selangkah, nasibnya akan sama dengan mereka. Sampah, semua sampah, kalian semua hanya sekelompok sampah. Setelah ini aku putri akan memasukkan kalian semua ke penjara kerajaan. Tuoba King, aku salah, aku benar-benar salah. Aku seharusnya tidak menganiaya dirimu dan ibumu, dan aku juga seharusnya tidak merebut posisi putri mahkota darimu. Kumohon, beri aku kesempatan, aku belum ingin mati. Tuoba Auxue, sekarang kau tahu kau salah. Saat dulu kau menghina ibuku, menghancurkan meridianku, dan mengirim orang untuk mengambil nyawaku. Mengapa kau tidak tahu? Tuoba King, saat itu aku hanya linglung sesaat. Sekarang aku benar-benar tahu salah. Tidak, kau bukan tahu kau salah. Kau hanya tahu kau akan mati. Tuoba Auxue, terimalah kematian. Tuoba King, jangan main-main. Aku perintahkan berhenti. Dasar perempuan rendahan, segera lepaskan putriku. Bajingan. Brengsek! Perempuan murahan. Perempuan murahan, beraninya kau, beraninya kau. Kenapa aku tidak berani? Apakah hanya dia Tuoba Auxue datang mau bunuh aku? Aku tidak boleh membunuhnya. Mana ada di dunia aturan yang tidak adil seperti ini? Tuoba Ching. Dasar pengkhianat, Auxue adalah anakku. Terlebih lagi, dia akan diangkat oleh Taisu menjadi murid dan putri mahkota yang baru. Bahkan jika dia membuatmu mati 100 kali, 1000 kali, kau harus terima saja. Sungguh konyol. Apa karena berasal dari keluarga sederhana maka harus diperlakukan dengan buruk? Huang Fuli, sekarang kau akhirnya mengerti perasaan ibuku dulu, kan? Tuoba Ching, demi posisi putri mahkota, kau rela mengacaukan ibu kota, membunuh saudara perempuanmu sendiri. Kau pikir hanya dengan kekuatan fisikmu kau bisa melanggar hukum dengan kekerasan? Huang Fuli, kau salah. Aku, Tuoba Ching, datang hari ini bukan untuk membuktikan betapa hebatnya aku. Aku hanya ingin untuk diriku dan ibuku mendapatkan kembali harga diri. Aku hanya ingin memberitahumu, hal-hal yang aku Tuoba Ching kehilangan, aku pasti bisa mengambilnya kembali dengan kekuatanku. Ambil kembali?
Mimpi? Baginda, Tuo Bacing membunuh orang di tempat, tidak menghormati hukum. Aku mohon padamu, segera bunuh pengkhianat ini untuk membalaskan dendam Auxue. Permaisuri, tenanglah. Aku pasti tidak akan membuat Auxue mati sia-sia. Anak durhaka! Cepat berlutut! Tua Bayuan, kau tidak pantas membuatku berlutut. Sejak dulu aku berlutut memohon padamu, kau tidak peduli saat kau memihak Tua Ba Auxue. Antara kau dan aku, sudah tidak ada lagi ikatan ayah dan anak. Brengsek! Anak durhaka! Aku yang melahirkanmu, maka aku adalah ayahmu seumur hidup. Aku menyuruhmu berlutut. Kau harus berlutut. Tua Bayuan, kau tidak merasa ironis bilang begitu? Di matamu, tidak pernah ada aku sebagai putrimu, masih ingin aku menganggapmu sebagai ayah? Anak durhaka, kau cari mati! Seseorang pasti akan dipermalukan. Mustahil, kekuatanmu ternyata sudah tidak kalah. Kenapa takut? Aku tidak akan takut padamu. Seorang wanita dalam 10 jurus. Aku pasti akan menghancurkanmu. Untuk menghadapimu, tidak perlu 10 jurus. 1 jurus sudah cukup. Apa? Bagaimana kemampuanmu maju begitu cepat? Kamu tidak berhak tahu. Baginda, wanita sialan ini pasti telah berlatih ilmu hitam, sehingga kekuatannya melonjak. Hamba menyarankan, segera kumpulkan pasukan pengawal di luar, bunuh dia di tempat, agar dia tidak melarikan diri dan membahayakan orang. Tuo Bacing, sebelum aku memanggil pasukan pengawal, kamu masih punya 1 kesempatan. Segera menyerah, jika tidak. Baginda, untuk apa menangkap wanita sialan ini? Menurutku, langsung bunuh saja di tempat. Cukup, aku melakukan ini tentu ada rencanaku. Tuo Bacing, aku melakukannya karena kita hubungan ayah dan anak, memberimu 1 kesempatan. Jangan sampai kamu menyesal. Tua Bayuan, kamu masih saja tidak bisa membedakan benar dan salah, keras kepala dan menganggap dirimu benar. Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja. Aku, Tua Baking, tidak takut. Sudah diberi tawaran baik, malah memilih yang buruk. Jangan salahkan aku, sampaikan titahku. Kumpulkan pasukan pengawal, masuk ke istana dan bunuh pemberontak. Siap, Baginda. Wanita sialan, kamu pasti mati. Ibumu yang licik juga akan segera menyusulmu. Huang Fuli, yang harus mati adalah kamu. Tembak! Tapi jangan mengenai titik vital. Berhenti. Jangan pedulikan siapapun, lanjutkan tembakan, langsung tembak pemberontak. Huang Fuli, beraninya kamu. Siapa kamu? Berani menghalangi urusan kerajaan. Kamu adalah Cicit Tuo Bayuan menghadap Taizu. Taizu? Guru. Guru? Apa? Guru. Guru dari wanita kurang ajar ini ternyata adalah Taizu. Ini tidak mungkin. Semua pasukan pengawal istana segera letakkan senjata kalian. Aku suruh kau berhenti. Kau Tuli, Taizu, maafin saya. Saya tadi tidak mendengar dengan jelas. Tidak menyangka Qing Er bisa memiliki kehormatan untuk menjadi murid Taizu. Sebagai ayahnya, saya sangat senang untuknya. Sudahlah, Tua Bayuan, jangan pura-pura di sini. Hubunganmu dengan King Er sudah saya ketahui sejak lama. Taizu saya. Sudahlah. Kau tidak perlu menjelaskan apapun. Beberapa hari ini semua yang kau lakukan saya melihatnya. Kau mungkin adalah kaisar yang baik. Tapi pasti bukan ayah yang baik, suami yang baik. Taizu, saya mungkin bersalah, tapi itu juga ibu dan anak Tuo Bacing bersekongkol dengan negeri Li terlebih dahulu. Bersekongkol dengan negeri Li, omong kosong tentang bersekongkol dengan negeri Li. Ini jelas-jelas Huang Fuli mereka mengada-ada dan memfitnah. Hanya orang bodoh sepertimu yang akan dengan mudah percaya. Tapi dulu Lo Jue dengan mudah bergerak dan mengalahkan Tuo Bacing. Itu menunjukkan bahwa dulu Tuo Bacing sama sekali tidak memiliki kekuatan tempur. Itu adalah pihak negeri Li yang bekerja sama untuk pura-pura. Mudah mengalahkan Tua Bayuan, apa kau tahu saat itu, jika bukan karena King Er terluka karena turnamen pertarungan sebelumnya, Lo Jue belum tentu bisa mengalahkan King Er. Tidak mungkin. Bagaimana bisa kenyataannya seperti ini? Huang Fuli, kaulah yang selama ini menipuku. Aku menipumu, lalu kenapa wanita kurang ajar ini memang berasal dari kalangan rendah dengan ibunya? Sama-sama tidak pantas tampil di depan umum. Sejak awal tidak layak menjadi putri mahkota negeri Huang. Tutup mulutmu yang busuk, jangan hina ibuku. Wanita kurang ajar, kau berani memukulku. Aku adalah permaisuri negeri Huang, ibu negara. Mulai sekarang, kau bukan lagi
Tuoba Yuan perempuan licik dan kejam seperti ini menjadi Ratu Negeri Huang benar-benar aib bagi Negeri Huang. Awak ingin mencopot gelar ratunya. Apakah kamu keberatan? Semuanya terserah pada keputusan Kaisar pertama. Panggil pengawal, masukkan Huang Fuli ke penjara kerajaan. Tidak ada yang boleh menjenguknya seumur hidup. Baik. Kalian tidak. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku adalah Ratu Negeri Huang, penguasa istana belakang. Cinger dulu, ayahanda terlalu percaya pada orang jahat. Itu semua kesalahan ayahanda mulai sekarang. Aku segera mengembalikan statusmu sebagai putri mahkota dan menunjuk Wanro sebagai Ratu Negeri Huang. Bagaimana menurutmu? Tuoba Yuan, kamu berhutang pada ibuku. Bukan hanya gelar ratu yang bisa menebusnya. Ku tahu, Cinger. Tenanglah. Mulai sekarang, aku pasti akan memperlakukan kalian ibu dan anak dengan lebih baik. Semoga kali ini jangan membuat ibu kecewa lagi. Aku adalah kaisar, setelah kata diucapkan tak bisa ditarik kembali. Cinger. Kaisar pertama, ada apa dengan Cinger? Aku masih meremehkan tubuh Phoenix yang sudah terbangun. Tuoba Yuan, segera blokir tempat ini. Kaisar Agung, apakah Qing-Er baik-baik saja? Untuk sementara tidak apa-apa. Tubuh Phoenix Qing-Er sebagian besar kekuatannya sudah saya gunakan gelang pengunci roh untuk sementara menyegelnya. Selama gelang pengunci roh masih ada, Qing-Er tidak akan kenapa-kenapa. Leluhur, ternyata Qing-Er adalah tubuh Phoenix yang legendaris. Ini dikenal sebagai fisik yang bisa mencapai kesempurnaan dalam seni bela diri. Anda kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Ada permaisuri iblis itu. Memberitahumu lebih awal, apakah kau akan percaya? Baiklah. Setelah Qing-Er bangun, aku akan membuatnya bergabung dengan Sekte Langit Phoenix. Dengan bantuan guruku membantu Qing-Er sepenuhnya menguasai kekuatan tubuh Phoenix. Qing-Er sebelumnya hanya menguasai sebagian kecil kekuatan tubuh Phoenix, sudah tak terkalahkan di padang gurun. Jika sepenuhnya dikuasai itu pasti luar biasa. Murid yang tidak berbakti Tuoba Yuan memohon untuk bertemu guru. Guru. Tuoba kecil, kau meninggalkan sekte selama 30 tahun, masih ada gurumu ini di hatimu? Guru ini memang salah. Murid-murid akan meminta maaf kepada guru nanti, tapi sekarang mohon guru selamatkan muridku ini. Kau menerima murid? Ini tubuh Phoenix. Benar, guru. Qing-Er memang memiliki tubuh Phoenix, tapi meskipun fisiknya sudah terpicu, dia tidak bisa menguasai kekuatan tubuh Phoenix. Jadi, aku mengerti, kau suruh dia duduk bersila sekarang. Aku akan mengambil beberapa barang dulu, baik? Bagaimana perasaanmu, Qing-Er? Setelah perawatan dari guru besar, sekarang di dalam tubuhku kekuatan tubuh Phoenix akhirnya tidak lagi berkeliaran sembarangan. Akhirnya aku bisa benar-benar menguasainya. Tuoba Qing, kau akan mati celaka. Kau. Kenapa tidak jadi permaisuri saja, tapi malah mengganggu putri sulung pantasan? Diam kau. Apa? Masih merasa jadi permaisuri? Sekarang kau hanya tahanan biasa, bahkan keluar pun susah. Diam saja, jangan ganggu tidur siangku. Jenderal Huang Fu. Kakak, adik sangat menderita. Apa yang terjadi? Tuoba Qing itu demi merebut posisi putri mahkota. Mengandalkan kekuatannya di depan kaisar, memutarbalikkan fakta hingga adik dimasukkan ke penjara. Dan membuat Shu'er mati tragis. Kurang ajar berani memperlakukan keluarga Huang Fu begini. Tenang. Kakak sudah mencapai puncak ilmu.
Sekarang bahkan permaisuri pendiri negara bukan tandinganku. Pasti akan kubela kau. Tapi Tuo Bacing sekarang sebagai putri mahkota didukung kaisar. Mungkin dia tidak cukup. Tenang, kakak sudah berunding dengan negeri Li. Begitu aku merebut segel kerajaan dan membunuh kaisar. Lalu bersama pasukan dari negeri Li menyerang dari dalam. Saat itu negeri Huang berganti tuan aku akan mengambil kepala Tuo Bacing untuk mengenang Sue Er di surga. Ini. Segel kerajaan pusaka. Benar. Nanti setelah King Er kembali dari sekte langit Phoenix, aku akan menyerahkan tahta padanya. King Er masih muda. Bukankah terlalu cepat? Aku sudah mantap. Sekarang aku sudah tua, butuh penerus tahta segera, dan King Er cerdas dan tegas, dialah satu-satunya yang cocok. Lagi pula dengan bantuanmu dan leluhur pasti bisa memerintah Dahuang dengan baik. Dan soal kejadian sebelumnya, aku selalu merasa bersalah padamu dan King Er. Anggap ini sebagai ganti rugi yang terlambat, kuharap kalian bisa memaafkanku atas kelalaian selama ini. Biarlah masa lalu berlalu. Tak perlu diungkit lagi. Huang Fu Gengyao. Masa lalu biarlah berlalu. Lalu bagaimana dengan nyawa Sue Er? Situasi di garis depan mendesak. Sebagai jenderal besar negeri Huang, kamu tidak bertempur di garis depan, berani mengabaikan peraturan militer dan kembali ke istana tanpa izin? Cih, kamu memihak ibu dan anak Tuo Bacing, menindas keluarga Huang Fuku. Kau pikir aku masih akan berjuang untukmu? Berani sekali, berani melawan kaisar. Telapak tangan iblis hitam. Kamu diam-diam berlatih ilmu hitam. Kau pikir bagaimana aku bisa di medan perang tak terkalahkan? Aku beritahu, sekarang ilmu hitamku sudah sempurna. Dan aku sudah bekerja sama dengan negeri Li dari dalam. Serahkan segel kerajaan dengan baik, lalu potong kepala Tuo Bacing. Bayar nyawa Sue Er, baru aku ampuni nyawamu. Dia yang menghina kami ibu dan anak duluan. Dia sendiri yang mencari masalah. Diam. Kalian semua yang membunuh Sue Er. Kalian semua? Kakak. Telapak tangan harimau hitam, berhenti. Baginda, dulu aku setia padamu, tapi kau tidak ingat kasih sayang suami istri. Tak ada sedikit pun belas kasih untuk Sue Er. Ini semua karena ulahmu sendiri. Kakak, bunuh dia. Baginda. Dengarkan. Setelah aku pergi, serahkan takhta pada King Er. Dia jenius yang luar biasa, pasti bisa memimpin negara ini. Cepat bawa segel kerajaan pergi, pergi. Kau ingin pergi? Baginda. Jangan khawatir, giliranmu selanjutnya. Para pembunuh Sue Er tidak akan ada yang aku lepaskan. Berani sekali. Akhirnya aku bisa menguasai sepenuhnya kekuatan tubuh Phoenix. Ada masalah, Yang Mulia Putri Mahkota. Apa yang membuatmu terburu-buru? Jenderal Besar Huang Fu Gengyao membawa pasukan masuk ke istana, berusaha merebut segel kerajaan pusaka. Apa cepat ikut aku kembali ke negeri Huang? Maharani, Huang Fu Gengyao mengingat kau telah mengabdi untuk negeri Huang bertahun-tahun lamanya, bisa dianggap sebagai penebus. Tapi jika kau terus bersikukuh, jangan salahkan aku jika aku tidak segan. Aku sarankan kau jangan ikut campur, jika tidak yang mati di sini bukan hanya mereka. Kau boleh coba. Kakak, selama aku masih ada di negeri Huang ini, kau tidak akan bisa merebut cap kerajaan ini.
Kemampuan bela dirimu sama sekali tidak berkurang dari dulu. Sayangnya sekarang bahkan kau bukan lawanku. Maharani, orang tua harus tahu kalah. Bawa Tuo Bacing dengan patuh kemari untuk dihukum mati. Aku bisa memberimu kematian yang cepat. Omong kosong. Gadis itu sudah pergi ke sekte langit Phoenix. Sebentar lagi akan sepenuhnya menguasai tubuh Phoenix, bahkan mendapatkan pengakuan dari pemimpin sekte langit Phoenix. Orang sesat sepertimu. Sama sekali bukan lawannya. Tubuh Phoenix adalah tubuh dewa nomor 1 di dunia, hanya karena dia anak sialan ini. Berani bicara menguasai puncak tubuh Phoenix. Apalagi seorang wanita berusia awal 20-an bisa masuk ke jajaran puncak bela diri. Bahkan aku tidak bisa masuk ke matanya. Gadis itu jenius luar biasa, kamu yang tidak berguna ini. Mana bisa dibandingkan dengannya? Sudah diambang kematian masih keras kepala. Kalau begitu, akan kutunjukkan padamu aku yang tidak berguna. Ini sebenarnya memiliki kekuatan seperti apa. Tuo Bacing. Ibu Maharani, aku terlambat. King Er. Awalnya aku khawatir bagaimana menemukanmu. Sekarang malah kau sendiri datang ke sini. Tuo Bacing, Kuyewing yani kau membayar nyawa untuk putriku. Kalau begitu hari ini, biarkan aku sendiri yang mengakhiri dendam ini. King Er. Tidak apa-apa. Ini yang kalian sebut sebagai jenius sejati? Tuo Bacing, meskipun kalian mengatakan hal yang paling muluk sekalipun, hari ini maka nyawamu akan digunakan untuk merayakan keluarga Huangfu mengambil alih negeri. Kalian mengaku menguasai segalanya, tapi kenyataannya, hidup atau mati keluarga Huangfu kalian ada dalam satu pikiranku. Cari mati. Kebangkitan kembali Phoenix. Malam ini muncul kembali. Mahkota Phoenix bersinar di dunia, kesadaran roh terbangun. Kakak. Bisa menembus zirah zaman purbaku. Kekuatan pukulan seperti ini. Dia telah membangkitkan tubuh Phoenix. King Er benar-benar menguasai tubuh Phoenix. Phoenix mandi api. Jika mencapai nirwana, baru bisa terbang di 9 langit. Kakak, kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tadi aku hanya meremehkan lawan. Selanjutnya, biarkan aku menghadapi tubuh Phoenix yang telah bangkit ini. Aku tidak percaya. Aku berlatih keras selama lebih dari 30 tahun. Masih kalah olehnya seorang gadis kecil. Belajar bela diri bukan soal waktu, melainkan soal kemampuan pemahaman. Huangfu Gengyao, hari ini kau kalah. Hanya karena dia seorang bajingan kecil, mana mungkin bisa mengalahkan kakakku. Kakakku adalah jenderal besar yang tak terkalahkan. Jenderal besar yang hebat, tidak bisa membedakan baik dan jahat, berkhianat dan mengkhianati negara. Mana ada sedikit pun sifat sebagai seorang jenderal besar kau. Tuo Bacing. Kalau begitu, biarkan kau merasakan kekuatan sebenarnya dari telapak tangan iblis hitamku. Agar kau bisa melihat sebelum mati. Kakak. 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 Meskipun kau berteriak sekeras apapun, tidak akan berguna. Setelah terkena pukulan ini, organ dalammu hancur. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kakakku adalah seorang panglima besar. Kakakku adalah... Kalian. Bukan hanya membunuh Shu'er, tapi juga memusnahkan seluruh keluarga Huangfu. Tuo Bacing, kalian akan mati mengenaskan. Kembalikan putriku, kembalikan putriku.
Kembalikan kakakku. Semua ini adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Sama-sama seorang ibu, kenapa kau begitu kejam? Dulu kau menggunakan nama Ratu untuk menindas kami, ibu dan anak. Semua perbuatan itu, apa kau lupa? Saat itu, apakah kau pernah memberi kami jalan hidup? Kalian rakyat jelata rendahan sudah seharusnya diinjak-injak oleh kami. Bukan seperti sekarang, dengan sikap yang angkuh menatapku. Tao Muliaga, bagaimana menanganinya? Huang Fuli bersekongkol dengan negeri Li, mencoba merebut takhta. Masukkan ke penjara kerajaan, tidak akan pernah dibebaskan. Baik. Sini. Nak, ini adalah sebelum ayahandamu wafat yang diberikan kepadamu. Beratnya cap kerajaan ini. Apakah kau sanggup memikulnya?